Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Majidatun Najihah, NIM 2010 310029 kelas A3B. Akan menjelaskan tentang upaya dan usaha membuat konsep materi SKIMI yang berkualitas. Yang pertama, identifikasi standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sebelum menentukan materi pembelajaran terlebih dahulu, perlu diidentifikasi aspek-aspek keutuhan kompetensi yang harus dipelajari atau dikuasai peserta didik. Aspek tersebut perlu ditentukan karena setiap standar kompetensi kegiatan pembelajaran sejalan dengan berbagai jenis aspek standar kompetensi. Materi pembelajaran juga dapat dibedakan menjadi jenis materi, aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang pertama, kognitif. Jika kompetensi yang ditetapkan meliputi pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan penilaian. Materi pembelajaran aspek kognitif secara terperinci dapat dibagi menjadi 4 jenis. Kalau dihubungkan dengan struktur materi ajar, yaitu fakta, konsep, dan prosedur. Yang kedua, psikomotorik. Jenis kompetensi yang ditetapkan meliputi gerak anggota badan seperti terdiri, ruku, sujud, duduk, bersimbuh, cara melafalkan kata atau kalimat, dan membawakan doa atau qasidah. Yang ketiga, efektif. Jika kompetensi yang ditetapkan meliputi respon, apresiasi, penilaian, dan internalisasi. Struktur materi ajar yang tergolong ke dalam ranah ini adalah prinsip, sikap, dan nilai. Yang kedua, identifikasi jenis-jenis materi ajar. Identifikasi dilakukan berkaitan dengan kesesuaian materi pembelajaran dengan tingkatan aktivitas atau ranah pembelajaran. Materi yang sesuai untuk ranah kognitif ditentukan berdasarkan perilaku yang menekankan aspek intelektual, seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Jadi, jenis materi yang sesuai untuk ranah kognitif adalah fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Materi pembelajaran yang sesuai untuk afektif ditentukan berdasarkan perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi seperti minat, sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian diri. Materi pembelajaran yang sesuai untuk ranah psikomotorik ditentukan berdasarkan perilaku yang menekankan aspek keterampilan motorik. Materi yang dibelajarkan perlu diidentifikasi secara tepat agar pencapaian kompetensinya dapat diukur. Di samping itu, dengan mengidentifikasi jenis-jenis materi yang akan diajarkan, maka guru akan mendapatkan ketepatan dalam metode, media, dan sistem evaluasi yang berbeda-beda. Cara mudah untuk menentukan jenis materi pembelajaran yang akan dibelajarkan adalah dengan cara mengajarkan pertanyaan tentang kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik. Dengan mengacu pada kompetensi dasar, kita akan mengetahui aspek materi yang harus kita belajarkan berupa fakta, konsep, prinsip, prosedur, aspek sikap, atau keterampilan motorik. Yang ketiga, menentukan cakupan materi. Dalam menentukan cakupan atau ruang lingkup materi, pembelajaran harus diperhatikan apa jenis materinya, apakah itu berupa aspek kognitif, fakta, konsep, prinsip, prosedur, aspek afektif, nilai dan sikap, ataupun aspek psikomotorik, prosedur dan gerak melakukan sesuatu. Keluasan cakupan materi berarti menggambarkan berapa banyak materi-materi yang dimasukkan ke dalam sesuatu materi pembelajaran. Sedangkan kedalaman materi menyangkut seberapa detail konsep-konsep yang terkandung di dalamnya harus dipelajari atau dikuasai oleh siswa. Yang keempat, sumber pengembangan materi ajar. Sumber pengembangan materi ajar adalah bahan ajar, yaitu rujukan tempat bahan ajar dapat diperoleh. Untuk mencari sumber bahan ajar, siswa dapat dilibatkan untuk mencarinya. Sesuai dengan prinsip pembelajaran siswa aktif, sumber-sumber yang dimaksud dengan disebutkan di bawah ini. Yang pertama, buku teks yang diterbitkan oleh beberapa penerbit. Yang kedua, laporan hasil penelitian yang diterbitkan oleh lembaga penelitian. Yang ketiga, buku modul sejarah
Kebudayaan Islam untuk PGMI. Yang keempat, jurnal penerbit hasil penelitian dan pemikiran ilmiah. Yang kelima, sejarawan kebudayaan Islam. Yang keenam, buku kurikulum. Yang ketujuh, terbitan berkala seperti harian, mingguan, dan bulanan. Yang ke-8, situs-situs internet. Yang ke-9, multimedia, TV, video, kaset audio. Yang ke-10, lingkungan, alam sosial, seni budaya, teknik, industri, ekonomi. Yang ke-11, narasumber atau masyarakat. Untuk jadi guru SKI, seseorang tidak perlu menjadi seseorang sejarawan terlebih dahulu, karena hal itu bukanlah syarat atau kualifikasi menjadi sejarawan yang baik. Salah satu syarat itu adalah mampu melakukan pengembangan silabus, dan salah satunya kompetensinya adalah mengembangkan materi ajar. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.